Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan siang hari ini Allah pertemukan kembali untuk belajar ya, mempelajari 100 kesalahan ya. Mungkin kalau dihitung nanti akan lebih dari 100 ya. 100 kesalahan yang sering dilakukan oleh para pembaca Al-Quran. Yang kita perlu mengetahui agar kita ikut belajar dan sebisa mungkin ya berarti untuk menghindari agar kesalahan tersebut tidak terjadi pada diri kita ketika kita sedang membaca Al-Fatihah baik dalam kondisi tilawah ataupun yang mungkin sering kita lakukan yaitu ketika dalam kondisi sholat. Ya, alhamdulillah sudah pekan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya sudah di ayat yang keempat. Hari ini kita sampai di ayat yang kelima ya, yang kelima untuk qiraat Imam Asim, riwayat Hafs, Thoriq, Syatibiyah. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi ya. Jadi kita langsungkan saja nanti seperti biasanya ketika ada yang mau berinteraksi atau bertanya, silahkan diangkat tangannya ya, raise hand, kemudian dibuka mic-nya. Ya, kita memasuki kesalahan yang sering terjadi pada lafadz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini di ayat yang kelima di dalam surah Al-Fatihah. Nah, di sini juga sudah ada list ya, listnya beberapa kesalahan-kesalahan yang perlu menjadi perhatian ya. Beberapa ada yang tercatat di dalam PDF ini, beberapa ada yang barangkali ada yang belum tercatat dan nanti akan kita tambahkan ya untuk saling melengkapi. Ya, di ayat yang kelima ini ya ini eh, di poin yang ke-42, kesalahan yang pertama atau di ayat yang kelima atau lanjutannya berarti kesalahan yang ke-42 itu adalah menebalkan ya, nah, menebalkan huruf hamzah pada lafadz iyyaka, pada lafadz iyyaka. Nah, seperti yang sudah pernah dipelajari ya dan mungkin bahkan berkali-kali kami sampaikan bahwasanya di dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah itu ada yang namanya panduan rumus vokal ya kan. A, I dan U ya, membuka, menurunkan rahang dan memonyongkan bibir. Dan di dalam huruf-huruf hijaiyah ada yang namanya huruf-huruf yang dia itu memiliki sifat yang tipis dan juga tebal. Nah, di sini untuk huruf hamzah itu dia adalah huruf yang tipis. Maka tidak tepat ketika dibaca dengan menebalkan hamzah menjadi i, iya ya.
Nah, bukan iyyaka tapi i. Dan ini tidak hanya terjadi ketika kasroh ya, tetapi ketika fathah itu justru malah lebih lebih banyak. Jadi yang huruf hamzah menebal itu seringkali terjadi ketika harokatnya fathah. Tapi kalau kasroh memang jarang, tetapi juga ada yang menebalkan huruf hamzah. Maka apapun harokatnya, ya, mau dia kasroh, ya, mau dia dhammah, ya, mau dia fathah, gitu kan. Maka huruf hamzah itu selalu tipis, ya, selalu tipis, ya. Tidak ada hamzah yang terbaca dengan tebal, ya. Beda nanti kalau apa, ya, tidak ada ya. Kemudian poin selanjutnya, ini sebenarnya 43 dengan 44. Ini satu paket ya. Ini satu satu paket ini. Antara tidak menaberkan ya bertasydid pada iyyaka dengan menghilangkan sifat rokhoah dari huruf ya pada lafadz iyyaka. Ini sebenarnya satu satu paket ya. Jadi ini saya jelaskan satu paket. Karena ketika kita menaberkan ya, ya, eh, pasti nanti sifat rokhoahnya ya akan ikut tertunaikan. Ya. Otomatisnya begitu. Tetapi ada juga memang kemungkinan tidak tertunaikan. Ya. Tapi sepertinya sangat jarang ya. Tidak kalau huruf-huruf yang lain. Nah, jadi tidak menaberkan huruf ya ya yang bertasdid pada iyyaka ini termasuk kesalahan ya. Bahkan kesalahannya bisa masuk ke dalam lahan jali ya. Kesalahan yang besar. Kenapa? Karena kalau tidak dinaberkan itu nanti berarti merubah huruf ya, merubah huruf. Yang dirubah apanya? Yang dirubah huruf ya-nya. Nah, yang dirubah huruf ya-nya. Karena di sini kan ada ya sukun dan ya berharokat. Nah, sehingga ada tasdidnya. Sedangkan yang kita tahu ya, ya sukun itu nanti juga ada di al-jauf ya, ya sukun setelah kasroh ya, atau sering kita namai dengan ya madya ya, atau ya mat ya, atau sebutan yang lain ya, tergantung gurunya menyebutkan apa. Tapi intinya sama. Nah, maka itulah pentingnya ada naber agar tidak tertukar antara ya mat atau ya madya dengan ya yang asli. Nah, karena kalau tidak dinaberkan di sini huruf ya-nya, maka di sini yang akan terbaca adalah ya madya. Sehingga terbacanya iyaka. Jadi malah memanjangkan hamzah yang ada di depannya. Nah, maka harus dinaberkan ya. Dan di dalam surah Al-Fatihah itu ada 14 tasydid. Nah, itu harus tertunaikan semua. Itu juga sudah disampaikan oleh para ulama-ulama kita ya. Nah, ini salah satunya di sini. Dan ini sering terjadi ya. Ya-nya tidak dibaca dengan naber sehingga potensi merubah hurufnya itu sangat sangat besar. Nah, maka ini menaberkan ini menjadi poin yang cukup penting ya di ayat kelima ini. Jangan sampai lupa. Kemudian menghilangkan sifat rokhwah, ya tadi sudah saya sampaikan satu paket. Karena ketika kita menaberkan ya, iya, itu pasti sifat rokhwahnya sudah tertunaikan. Jarang yang kemudian iya kan, iya, nah, itu jarang ya.
Maka memang ini sebenarnya kalau naber dari ya-nya tertunaikan, maka sifat rokhawahnya itu tidak akan menghilang. Tapi kalau nabernya hilang, maka rokhawahnya juga akan menghilang. Karena tadi berubah hurufnya menjadi ya madiyah. Nah, ini poin 3 poin ya. Kemudian lanjut ke poin selanjutnya, yaitu di poin 45. Nah, merubah ya bertasydid menjadi mat. Nah, ini sebenarnya juga sama ya. Jadi 44, 43, 45 ini satu paket ya. Kalau nabernya hilang, ya pasti ya-nya berubah jadi mat gitu kan. Kalau nabernya hilang, maka rohahnya akan hilang. Kalau nabernya tertunaikan, rokhawahnya akan tertunaikan, maka tidak akan berubah menjadi ya mat. Nah, jadi ini 43, 44, 45 ini satu paket yang apa ya tidak bisa dipisahkan ya karena semuanya saling berkaitan. Maka tunaikan naber dari ya, insya Allah 44 dan 45 akan terhindar. Nah, tapi kalau 43 ini tidak ditunaikan, maka boleh jadi 45 dan 44 ini akan muncul kesalahannya. Nah, itu untuk lafat baru yang pertama ya, baru iyaka. Ini masih di iyaka juga sampai poin yang ke-47. Baik, nanti kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan ya silakan ya, tidak perlu menunggu di akhir ya. Silakan bisa diangkat. Oh, sudah ada ya. Ya silakan Pak Wahyudin dibuka mic-nya. Aku Ustaz mau bertanya terkait tentang naber ya Ustaz. Iya. Ini kan ada beberapa poin ya tentang ada kan katanya yang salah satunya alif tasnia ya bertemu dengan hamzah wasol Ustaz. Terkait naber tersebut contohnya falamma daqash syajar. Ini yang dimaksudnya yang nabernya itu yang huruf qafnya atau syanya Ustaz? Nah, apa namanya? Jadi sebenarnya begini, apa namanya? Kalau bab naber ini kan sebenarnya ada perbedaan ya pendapat ya. Ada yang mengatakan itu wajib ya, dan mengatakan memang itu bab-bab khilafiyah gitu kan. Memang syaratnya ada 5 itu ya, syaratnya kan ada alif tasniyah itu ya. Tapi selama saya bertalaki itu yang diminta naber itu hanya yang 4 ya, yang 4 saja. Ya bertasdid ya, kemudian waw bertasdid, kemudian apa namanya huruf mat ya yang kemudian bertemu dengan apa namanya huruf yang bertasdid ya seperti di surat ayat terakhir Al-Fatihah itu kan. Terus satu lagi di 3 berarti ya, yang 4 enggak saya lupa ya. Ini Nah Ustaz, itu yang keempat huruf yang berbasis selain guna mim atau nun dan huruf qalqalah ya. Itu yang keempat sih. yang 4 itu ya. Ya, Ustaz. Ya, ya mungkin itu ya. Saya yang keempat lupa. Tapi yang kelima itu ketika saya bertalaki sampai akhir ya dari Al-Fatihah sampai Anas itu tidak tidak diminta untuk menabarkan selain yang tadi itu. Nah, jadi terus sikap kita bagaimana ini kan? Ya sudah ikuti saja gurunya. Ya seperti itu. Maka ya saya tidak bisa menjawab pertanyaannya Mas Wahyudin. Ya, seperti itu. Karena kami tidak diminta untuk yang di bagian yang ditanyakan Mas Wahyudin tadi itu. Nah, barangkali kalau nanti menemukan guru yang lain yang meminta untuk mempraktekkan seperti yang tadi disampaikan Mas Wahyudin, ya maka bisa dikonfirmasi lebih lebih lanjut. Seperti itu, Pak Wahyudin. Ya, Ustaz.
Ya, bisa dipahami ya. Jadi memang begini ya, beberapa kali memang apa namanya, kami ulang-ulang ya bahwasanya Al-Quran itu kan datang ya berdasarkan hasil dari eh, talaki ya. Jadi maka ya setiap ada teori yang datang, baik itu teori yang mungkin masih banyak khilafnya begitu kan, ataupun yang tidak, nah itu juga perlu dikonfirmasikan ke guru ya. Maka itulah pentingnya kita punya punya guru untuk bertalaki gitu kan. Nah, beberapa guru kami juga sama ya, nabernya hanya di poin-poin tadi saja begitu kan. Guru yang terakhir ini juga juga sama gitu kan. Nah, maka ya ya begitu. Makanya saya belum belum bisa menjawab ya untuk yang tadi Mas Wahyudin karena eh, yang di bab itu kami tidak di prakteknya tidak mendapatkan ya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Oh, ada lagi. Bang John, Bang John atau Pak John nih. Lama tak jumpa ya Pak John ya. Silakan Pak John. Nggih, terima kasih. Apa kabar Ustaz? Sehat Ya, nggih? Alhamdulillah. Insya Allah sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nggih, maaf nih Ustaz, karena keterbatasan pengetahuan kami tentang Al-Qur'an nggih. Saya malah baru dengar yang namanya naber ini Ustaz. Boleh minta tolong didefinisikan naber itu Hmm, seperti apa dan pada prakteknya itu seperti apa seperti apa? bacaannya? Seperti itu, terus dan di mana saja kita harus apa itu naber itu, Ustaz? Ya. Oke, Jadi terima kasih. ya, tadi sudah kita singgung ya terkait naber. Jadi naber itu kita anu tuh ya kita ulang sedikit kenapa ada naber tadi. Nah, yang pertama itu ini ya agar tidak terjadi pertukaran huruf ya. Jadi kan tadi saya sampaikan ya di sini di kata iyaka. Nah, ini kan ada dua jenis huruf yang berpotensi tertukar ya antara ya mat ya, agak susah ini nulisnya ya mat ya, ya mat dengan ya yang asli begitu kan. Nah, jadi kenapa harus dinaberkan ya biar di sini tidak salah. Kalau tidak ada nabernya maka nanti larinya ke sini, ke ya mat ini. Padahal di sini bukan ini ya, bukan yakmat ya, tetapi ya asli. Maka dia harus dinaberkan agar tidak masuk ke sini. Jadi apa itu naber ya? Naber itu adalah apa? Kalau bahasa yang paling gampang itu menaikkan intonasi ya. Jadi misalnya iya iya, nah itu ada i, ya begitu. Itu naber itu begitu. Jadi apa namanya? Penaikan intonasi sedikit untuk memberikan tekanan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di mana saja prakteknya? Ya tadi ya yang sudah saya sampaikan tadi ketika ada ya bertasdid, tapi syaratnya tasdidnya ya-nya asli ya, bukan bukan tasdid yang ditambahkan ya. Harus tasdidnya asli ya. Di iya ini kan tasdidnya asli ya. Kalau tasdid yang ditambahkan di mana? Ya ada di itu gunah itu ya, yang nun sukun bertemu ya dan waw. Nah, maka di situ nggak berlaku ya nabernya ya. Di ya yang bertasdid, kemudian di waw yang bertasdid, misal di aduwu, nah, itu juga ada nabernya, jadi dinaikkan sedikit ya. Kemudian ketika tadi ya huruf mat bertemu dengan apa namanya huruf yang bertasdid seperti di akhir surah Al-Fatihah itu di walau bolin itu, nah lamnya itu harus
naberkan. Ya, jadi ingat ya, satu lagi adalah ketika ini ya, ketika wakaf pada huruf hamzah, misalnya as-sama. Nah, itu hamzahnya ya ketika dia bukan fathah tanwin, nah, ketika kemudian hamzahnya itu wakaf menjadi sukun, nah maka hamzahnya juga harus ada nabernya. Jangan hanya as-sama. Nah, itu belum nabar itu. As-sama. Nah, begitu. Nah, itu beberapa ya contoh nabar yang sering kita temukan ya. Nanti ketika wakaf di Hamzah juga di Al-Baqarah itu sudah ada ya di ayat berapa, nanti bisa dicek kembali. Jadi begitu Pak John ya, kurang lebihnya bisa difahami ya. Mana Pak Oke, John? insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Belajar sedikit demi sedikit. Yeah. Ya, belajar sedikit demi sedikit. Ada lagi atau kita lanjutkan, Pak John? Sudah ya, nanti kita lanjutkan. Saya mute kembali. Sampai mana tadi? Ini 46 ya, menghilangkan tasdid. Oh, tadi 45 ya. Berarti sekarang ini ya, menghilangkan tasdid pada ya. Nah, ini juga termasuk kesalahan karena tasdid itu adalah satu huruf ya. Maka kalau tasdidnya hilang terbaca iyaka, nah itu sudah nanti sudah bisa masuk ke dalam lahan jali ya, kesalahan yang besar ya. Maka tadi saya sampaikan ya di Al-Fatihah itu ada 14 tasdid. Ya. Salah satunya di iyaka. Nah, itu harus ditunaikan dan harus dilaksanakan tadi ini, nabernya ini. Nah, biar tidak terjadi pertukaran huruf. Nah, itu poin yang ke-46 ya. Kemudian ini yang selanjutnya kita lanjutkan ke 47, yaitu menebalkan huruf kaf ya pada kata atau lafadz iyyaka. Huruf kaf tadi ya seperti dengan hamzah, dia ini hurufnya tipis. Maka huruf-huruf yang tipis jangan ditebalkan. Begitu pula sebaliknya, huruf-huruf yang tebal jangan ditipiskan. Ya, maka K itu dia tipis, jangan dibaca dengan go ya. Iya go. Nah, termasuk sebenarnya dia juga begitu ya. Harusnya dia iya, tapi kadang juga terasa menebal dengan iya. Iya ke, iya ke. Nah, itu menjadi menebal. Dan ini banyak ya, banyak. Bahkan dulu ya ini agak sedikit cerita sedikit ya di bab huruf ya ya ketika itu pas saya ngisi di apa namanya di kecamatan ya ketika itu roadshow di 17 kecamatan di Sleman. Saya lupa di kecamatan mana begitu kan. Nah, itu bertemu dengan salah satu peserta ya. Beliau sudah sepuh ya, sudah sepuh. Mungkin juga memang karena dulu yang didapatkan beliau seperti itu ketika belajar. Maka juga tidak saya salahkan ya, tapi kita luruskan pelan-pelan. Nah, beliau itu mengatakan terkait huruf ya begitu kan. Dia mengatakan, Ustadz, ya-nya kok begitu, kok iya begitu. Nah, itu kan apa kalau bahasanya kurang lebih kurang keren. Masa Allah memanggil nabinya dengan ya Adamu begitu. Itu kan nggak kurang kurang berkesan kayak kalau ya Adam, nah itu kan baru lebih keren begitu. Seperti itu. Nah, beliau mengatakan seperti itu. Tapi ya lagi-lagi kita akan berdasarkan dengan ini ya sesuai dengan sifat-sifat hurufnya dan
dari hasil talakinya juga begitu. Tidak ada satu guru kami pun yang mengajarkan ya, tapi ya. Nah, maka kita tidak berurusan dengan kurang maco atau enggak, keren atau enggak, tapi ya yang tepat ya kita praktekkan, yang kurang tepat ya kemudian kita tinggalkan ya, atau kita kurangi pelan-pelan untuk beradaptasi dengan lingkungan misalnya. Nah, seperti itu. Dan itu menjadi bagian dari dakwah para pengajar Al-Quran untuk meluruskan hal-hal yang semacam itu. Dan saya pikir itu banyak terjadi di masyarakat. Ya, maka huruf ya, huruf kaf di sini semuanya tipis ya. Jangan ada yang ditebalkan ya. Termasuk di pertemuan-pertemuan yang kemarin ya, termasuk huruf lam itu juga sering menebal ketika misal tahlilan ya, la ilaha. Nah, itu kan. Harusnya kan la bukan la gitu. Dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan ya. Ini sudah poin yang ke-47. Nah, kita lanjutkan ke yang 48, yaitu menebalkan nun pada kata na'bud. Ini sebenarnya sudah sering dibahas ya di ayat-ayat sebelumnya ya sejak kemarin ya, karena banyak terdapat huruf nun di ayat-ayat yang sebelumnya. Nah, di sini muncul lagi ya, ya tidak ada salahnya ya kita ulang sedikit. Jadi termasuk nun itu dia juga hurufnya huruf tipis, maka jangan ditebalkan ya hurufnya ya. Jangan menjadi na ya, tapi na. Na'bud bukan na'bud. Nah, begitu. Biasanya juga kebetulan ini setelah nun hurufnya tipis juga ya. Nah, tapi kalau setelah nun itu hurufnya tebal, nah seringkali tanpa disadari nunnya juga ikut menebal. Nah, jadi ini perlu diperhatikan ya. Walaupun memang ini tebal tipis dari huruf nun dan juga kaf ini adalah kesalahan yang lahan khofi ya, kesalahan yang kecil. Tapi ya alangkah baiknya ya kalau kita itu ingin memang benar-benar memperbaiki bacaan ya entah itu kesalahan yang kecil ataupun yang besar ya tetap diperbaiki. Karena kalau kita sering menyepelekan yang kecil-kecil ya, takutnya nanti yang besar setelah menjadi kebiasaan akhirnya yang besar-besar pun ikut tersepelekan ya. Naudzubillah ya, jangan sampai terjadi pada diri kita. Karena ada itu beberapa orang-orang yang memang punya pandangan seperti itu. Ada kan. Nah, yang penting kan itu tidak merubah maknanya itu kan. Yang penting tidak merubah hurufnya itu kan. Jadi ya nggak masalah itu kan. Ya kalau mau ikut pendapat yang seperti itu ya silahkan ya. Tapi kalau kami dan juga guru-guru kami menyarankan ya memang sesuaikan dengan porsinya. Jadi kesalahan yang khafi ataupun yang jali ya diperbaiki sesuai dengan porsinya masing-masing. Intinya jangan diabaikan ya, karena tetap itu sebuah kesalahan. Nah, lanjut ke poin selanjutnya. Ini merubah, aduh, coret ya. Merubah ain menjadi hamzah pada kata na'bud. Nah, ini juga sering terjadi ya, huruf ain ini seringkali memang berubah menjadi hamzah dari isti'adah ya, harusnya a'udzu menjadi au ya. Rabbil alamin menjadi rabbil alamin ya. Na'budu menjadi na'budu. Nah, kalau na'budu itu sudah berubah dia dari huruf ain menjadi huruf hamzah. Maka sifatnya perlu ditunaikan agar tidak terpeleset ke tempat keluar yang kurang tepat. Ain itu sifatnya tawasuk, kemudian hamzah itu
sifatnya dia syiddah. Nah, syiddah ya, maka kalau syiddah itu dia nak. Nah, begitu. Mu'minun. Nah, itu kan. Nah, kalau ain dia tawasut maka na'bu ya. Na'budu ya, bukan na'budu. Nah, tapi apakah yang membaca na'budu itu banyak? Ya, banyak juga. Nah, maka perlu diperhatikan. Dan ini sudah merubah huruf ya. Berarti ada potensi ke dalam lahan jali ya, ada potensi ke lahan jali. Maka perlu diperhatikan. Kemudian lanjut sampai ini tadi ya, merubah ain. Sekarang yang ke 50 yaitu mengalirkan ya udara benar ya. Oh iya benar. Mengalirkan udara pada huruf ba dan juga huruf dal pada kata na'budu ya. Memang biasanya ini nanti akan berkaitan dengan dialek ya, dialek tertentu ya. Misal orang-orang Jawa gitu kan. Seringkali kan huruf ba-nya itu kan ba ya. Ba, ba, bi, bu, yang kemudian da. Nah, seperti itu. Nah, maka ini sudah dibahas ya di pertemuan yang pekan lalu ya terkait pengaruh-pengaruh dialek ya, maka nanti bisa dilihat kembali rekamannya. Nah, yang jelas di sini ya huruf dal dan juga huruf ba itu dia tidak memiliki sifat hams ya. Maka ya jangan dialirkan, jangan budu, budu. Nah, itu kan mengalir dengan begitu derasnya ya udaranya. Nah, tapi itu yang sering dilakukan ya. Maka bersihkan pelan-pelan ya, dibenahi sifat-sifatnya. Nah, budu ya, budu bukan budu, budu ya, tidak seperti itu. Lanjut ke poin yang 51 yaitu menebalkan waw pada wa iyyaka. Nah, ini juga huruf jadi sedikit tambahan ya untuk pengetahuan kita. Huruf-huruf yang dia memiliki sifat idlaq ya, yaitu huruf-huruf yang mudah pengucapannya, berarti ada firomin lub ya, firomin lub itu memang memiliki potensi untuk menebal. Nah, maka Nah, maka waw itu kan juga ada di ujung bibir ya. Dia juga memiliki kesempatan yang sama ya. Dia sering ikut menebal ya. Walaupun kalau yang waw ini terbilang agak jarang kalau dibandingkan dengan yang huruf ya tadi ya. Tapi tetap ada potensinya gitu kan. Nah, jadi harusnya terbaca tipis ya. Wa iyyaka terbaca dengan tebal menjadi wa iyyaka. Harusnya wa menjadi wa. Nah, itu jadi menebal. Kalau kita menggunakan pedoman bahasa Indonesia, mungkin tidak akan ada masalah ya. Tapi kalau kita belajar tajwid ya, belajar bahasa Quran, nah itu akan berbeda karena setiap huruf itu punya karakternya masing-masing. Yang tipis tipiskan, yang tebal tebalkan. Nah, kita lanjutkan. Seperti tadi ya, kalau ada pertanyaan langsung saja angkat tangan, diskusikan biar tidak lupa. Kalau enggak ada ya sudah, berarti dengarkan saja. Poin 52 ini ya kurang lebih sama seperti yang poin di atas tadi, di poin 48 ya. Menebalkan huruf nun pada kata nasta'inu ya. Harusnya na terbaca nas. Nah, begitu. Nah, ini juga sekaligus ya di poin 53. Harusnya sin kan tipis.
Kalau dia menebal, ya dia berpotensi berubah menjadi huruf shad ya. Naush, ya. Naush. Ya. Harusnya nas menjadi aus, naus, nausta. Nah, begitu. Itu jadi berubah hurufnya ya. Atau kadang malah tidak menebal tapi berubah menjadi shin ya, nash. Ya. Atau justru sebaliknya ya. Dulu pernah kita bahas di isti'adah itu ya, huruf sin dan huruf shin itu sering tertukar karena memang suaranya hampir sama. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari tempat keluarnya itu kan jauh ya. Yang satu itu di tengah lidah langit-langit atas, yang satunya di gigi seri mendekati gigi seri bawah ya. Tapi faktanya ya begitu ya. Faktanya ternyata masih juga tertukar walaupun letaknya itu tidak berdekatan. Nah, itu sudah poin yang ke-53. Kita lanjutkan ke poin selanjutnya. Yaitu di poin oh, ada yang tanya lagi. Silahkan Pak Wahyudin lagi dibuka mic-nya Pak. Izin bertanya Ustaz, Ya, silahkan. terkait surat Al-Fatihah Ustaz yang ayat sebelum ayat terakhir. Kan di situ ada wakaf mamnu ya Ustaz ya. Wakaf Ya, larangan ya siratal ladzina an'amta alaihim ya Ustaz ya. Kan di ya. situ ada wakaf larangan ya. Namun realitanya Ustaz ya di ketika itu banyak yang imam gitu. Kenapa gitu berhenti di situ? Atau apa ada pendapat lain gitu Ustaz? Kalau di Oh, kalau di Mushaf Indonesia kan ada ditandain ini Ustaz, tanda wakafnya mamnu. Sementara kalau di Mushaf Madinah Madinah nggak nggak ada. ada. Iya, Iya. gitu Ustaz. Itu kita belum sampai di situ ini ya. Itu besok mau saya jelaskan ketika sampai di ayat yang ketujuh terkait bab yang ditanyakan Pak Wahyudin. Begitu. Jadi dijawab besok aja ya. Ya, Bu. Ya itu eh, memang itu nanti akan saya sampaikan di berarti di pertemuan terakhir ya. Setelah ayat kelima, keenam, nah baru nanti ayat ketujuh ya bab wakaf lam alif tadi itu. Nah itu akan saya sampaikan ya bagaimana kita menyikapi yang sesuai ya. Ya ya kalau kata kuncinya ya kita sedang membaca kiroatnya siapa. Nah, itu aja yang dipegang ya untuk saat ini ya itu kan. Nah, kalau di situ tandanya lam alif ya berarti kalau secara umum kan tidak boleh berhenti ya. Ya, maka lanjutkan saja ya. Lanjutkan saja. Kalau nafasnya nggak kuat ya bisa berhenti di alaihim yang kedua ya. Jadi berhenti di sini ya. Alaihim yang kedua, kemudian diulang lagi dari ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, seperti itu. Nah, detailnya seperti apa ya besok saya jelaskan ini ya. Ya, biar penasaran nanti biar tidak membolos. Ya, Bu, Begitu Ustaz. ya, Pak Yudin ya. Begitu bisa diterima? Bisa, Ustaz. Bisa ya. Nah, besok ditunggu di berarti dua pertemuan lagi nanti akan saya jelaskan. Baik, kita lanjutkan ya kembali ke mana tadi? Ini ya 54 ya. Nah, 54. Betul kan ya 54 kan ya. Oh iya, tadi kan nasta'in. Ya, ini ya di poin ke-54 ini adalah kesalahan yang sering terjadi. Nah, ini ya menghilangkan rokhwah dan sofir sin pada kata nasta'in. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas ketika ketika di ayat yang pertama ya, yaitu di bismillahi. Nah, dikati di lafal bismillah. Ya, maka ini perlu difahami ya bahwasanya sin itu ya dia punya sifat rokhawah ya, mengalir ya dan punya sofir ada desisannya. Maka jangan dibaca nasta'inu tapi nasta ya. Nasta'in. Ya.
nasta ya. Termasuk dulu kan contohnya di basmalah, jangan kebanyakan orang kan membaca basmalah begini ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillah ya, bismillah itu hurufnya udah nggak jelas, sifatnya nggak tertunaikan. Tapi kalau nasta'in ini lebih tidak sampai seperti itu ya, karena dia tidak akan terbaca nasta'in ya, nggak akan terbaca begitu. Agak jarang orang yang membaca seperti itu. Nah, tapi ini juga perlu diperhatikan bahwasanya huruf sin itu punya sifat salah satunya ya, salah duanya ya, ada rokhawah dan sofir ya. Sifat yang lain ya silahkan dipelajari ya. Maka tunaikan sifat tersebut baik ketika sukun ataupun berharokat. Nasta ya, nasta'in. Nah, jadi tidak perlu tergesa-gesa, tunaikan dulu sifat-sifat dari setiap huruf hijaiyah. Karena memang ya tujuan tajwid kan begitu ya, mengucapkan setiap huruf yang ada di dalam jajaran huruf hijaiyah sesuai dengan hak dan mustahaknya. Nah, gitu kan. Nah, lanjut ke poin 55. Menebalkan huruf ta pada lafadz nasta'inu ya. Ta itu hurufnya tipis ya, sama dengan nun tadi, sama dengan kaf ya. Ta itu tipis. Nah, maka tipiskan, jangan nasta'inu tapi nasta ya. Dan ingat bahwa ta ini dia punya sifat hams ya, punya sifat hams. Ini juga sering sekali ditanyakan terkait sifat hams dari kaf dan juga ta. Itu kan. Itu munculnya kapan sifat hams itu. Nah, maka kita perlu memahami prinsipnya dan dipadukan tentunya dengan hasil talakinya. Nah, begitu kan. Nah, kalau dari hasil talak yang kami dapatkan, ya memang harus dikeluarkan sesuai dengan teorinya itu ya. Ta, nasta, itu kan. Bukan nasta, ta. Kalau ta kan, apa namanya, tidak keluar hamsnya. Maka ketika ada pertanyaan, apakah sifat hams dari ta dengan kaf itu hanya muncul ketika dia sukun? Maka kalau jawaban kami ya tidak begitu kan. Karena itu sifat lazimah, sifat yang senantiasa ya, sifat yang selalu ya, selalu menyertai huruf tersebut baik dalam kondisi sukun ataupun berharokat. Nah, jadi sifat lazimah itu sifat yang selalu ada. Entah dia sukun atau berharokat, sifat itu selalu nempel. Nah, maka ya tunaikan sifat-sifat yang lazimah itu. Ada berapa totalnya? 17 ya kalau tidak salah ya. Nanti bisa dibuka kembali pelajarannya. Atau kalau yang punya bukunya yang di kelas ya, di sini ada siapa? Ada Pak Nur juga, nanti bisa dibuka kembali di bukunya tentang sifat-sifat lazimah. Tanya lagi, ya silakan Pak Wahyudin. Nah, ini suka bertanya ini ya, alhamdulillah. Nggak apa-apa Pak, silakan Pak. Oh, izin bertanya Ustaz, terkait Ya boleh. al-inhiraf ya Ustaz, ya. Yang dulu saya pernah pelajari kan di buku itu pernah dulu katanya di situ al-inhiraf itu kan Ustaz, suaranya berbelok katanya. Maksudnya gimana ya Ustaz? Saya masih belum paham dari Eh, aplikasinya tersebut. Sifat inhiraf itu ya. Ya Ustaz. Oh ya, sifat inhiraf itu hurufnya ada berapa Pak? Ada dua Ustaz. Lama 2 roh. ya. Lam dengan ro Roh. ya. Nah, lam dengan ro itu kan. Jadi memang sifat kalau secara maknanya ya inhiraf itu kan artinya miring ya. Miring ya atau mungkin ya tadi ya bisa berbelok tadi kalau yang mungkin diajarkan oleh
gurunya Pak Wahyudin ya. Maksudnya gimana itu kan? Itu kalau yang kami sampaikan ya ketika belajar kepada kami itu sudah sifat defaultnya dari lam dengan ro. Jadi memang lam dengan ro itu, jadi kondisinya itu gini ya, apa dia kan lam dengan ro itu kan ujung lidah langit-langit depan ya. Ya, ada yang mengatakan lam sisi lidah juga ada gitu kan. Tapi kalau yang kami menggunakan yang ujung lidah ya. Ujung lidah langit-langit depan. Nah, ketika dia diucapkan ya, jadi misalnya huruf lam ya. Lam itu kan harusnya ketika ujung lidah menyentuh langit-langit depan begitu kan. Maka kan ini kan ujung ini ya. Nah, ini kan ujung namanya. Ini kan menyentuh semua itu kan. Tetapi ternyata ini ya yang apa namanya? Ujung kiri kanannya ini ya, kiri kanan ini. Nah, itu dia itu tidak apa? Ya, karena miring ya, dia tidak lurus itu kan. Sehingga agak cekung begini. Nah, sehingga yang tengahnya itu nah agak maju begini ya kelihatan ya. Nah, sehingga yang harusnya suara itu dia itu secara keseluruhan lewat lewat secara apa nah lewat dengan lancar. Nah, kami karena ada beberapa part dari lidah itu yang kemudian miring ke ini ke mana ini ke depan atau ke belakang ya. Ya beginilah ya istilahnya nanti disesuaikan ya. Sehingga suaranya mengumpul lewat ujung yang tengah gitu kan. Nah, miringnya itu begitu. Kalau ro itu sebaliknya, ya, harusnya dia itu lewat seperti lam, tapi dia miringnya ke bawah, ya, sehingga lewat sisi-sisi sini juga dia keluar. Nah, itu maksud dari inhiraf itu seperti itu. Nah, terus prakteknya gimana? Ya sudah, seperti kita mengucapkan itu saja. Kalau diucapkan di depan guru, kemudian itu sudah tepat, ya sudah, begitu kan. Nah, sudah tepat ya berarti berarti sudah seperti itu. Jadi tidak perlu di apa namanya dipikir terlalu ini ya miringnya itu seperti apa gitu kan. Nah, teorinya begitu. Karena begini ya apa namanya ini kan eh, kalau terkait sifat-sifat huruf itu sebenarnya ada banyak ya. Cuman kan memang kita itu kan familiar menggunakan yang eh, dari pembagiannya Imam Ibnul Jazari gitu kan ya. Tapi apakah ada sifat-sifat yang disampaikan oleh imam yang lain? Ada begitu kan. Bahkan satu huruf itu bisa sampai 40 sifat itu kan. Nah, berarti kita kurang dong mempelajarinya gitu kan. Nah, nanti nggak akan selesai membahas itu. Jadi kuncinya ada pada ini, ada pada suara dan juga penilaian gurunya. Maka memilih guru yang mungkin itu menjadi hal yang penting, gitu kan. Jadi kalau tadi ya teori miringnya begitu, terus suaranya gimana? Ya sudah setorkan saja ke guru antum atau ke guru Anda gitu kan. Nah, kalau sudah dibenarkan ya insya Allah itu sudah tepat. Kalau masih disuruh merevisi berarti itu kurang tepat. Nah, seperti itu. Karena teori-teori sifat itu kan datang belakangan ya. Dulu kan nggak ada ketika zamannya para sahabat itu. Nggak ada itu sifat hams itu nggak ada. Yang ada keluarnya suara seperti itu. Apalagi letak-letaknya ya, ujung lidah kemana, sisi lidah kemana. Dulu nggak ada pengertian seperti itu. Yang ada adalah para sahabat menyetorkan bacaannya, setiap hurufnya kemudian dibenarkan. Kalau salah ya diulang gitu kan. Nah, cuman ulama-ulama yang kemudian ya ulama-ulama yang lebih modern kalau begitu cara belajarnya kan agak menyulitkan. Maka kemudian dibuatlah teori-teori yang sesuai dengan hasil talakinya itu. Nah, maka muncullah istilah-istilah yang hari ini kita gunakan. Nah, jadi begitu Pak Wahyudin. Bisa difahami? Bisa, Ustaz. Bisa ya. Nah, seperti itu. Jadi silakan setorkan ke gurunya. Kalau betul ya lanjutkan. Kalau salah revisi. Kalau sudah revisi lanjutkan lagi. Kalau belum ya revisi lagi. Ya begitu seterusnya.
Baik, kita lanjutkan di poin yang 56, yaitu merubah huruf ain menjadi hamzah pada kata nasta'inu. Ini juga sama yang atas tadi. Harusnya nasta'inu menjadi nasta'inu ya, atau nasta'inu. Nah, itu juga sesuatu yang kurang tepat karena bisa merubah huruf sehingga berpotensi untuk terjadi lahen jali. Nah, selanjutnya di poin 57, imalah arid li sukun. Ini sudah sering ya kita bahas dari beberapa pertemuan sebelumnya. Harusnya nasta'i ya, suaranya kasroh begitu kan. Suaranya kasroh, tetapi saya mute dulu ya. Oh, nggak bisa. Nah, sudah ya, biar tidak mengganggu yang lain. Nah, jadi harusnya nasta'in ya, i ya kasroh, tetapi kadang ada yang nasta'i, nah itu miring ya, sehingga muncul imalah ya, suara seperti huruf e begitu kan. Bisa e, bisa e, nah, nanti tergantung imalah apa ya, sugro atau kubro. Cuman kalau di qiraat kita emang hanya ada imalah yang kubro ya, yang sugro tidak ada. Nah, lanjut lagi ke poin yang 2 poin terakhir ya, sudah akan kita selesaikan. Di poin 58, nah ini juga sama ya, ini sudah kita bahas di pekan-pekan sebelumnya juga. Ini sebenarnya satu paket ini, 5859 ini. Terburu-buru menutup bibir ketika wakaf pada kata nasta'inu. Nah, kalau dia terburu-buru menutup bibir, nah pasti sifat tawasudnya hilang. Nasta'in. Nah, nasta'in. Itu terburu-buru menutup. Nah, jadi yang harusnya sifatnya tawasudnya tertunaikan, karena dia terburu-buru menutup, sehingga sifatnya berubah menjadi syiddah. Nah, jadi ini 5859 ini satu paket. Nah, jadi jangan terburu-buru tetapi tunaikan sifat dari huruf nun ya. Nasta'in. Nah, ada nah, itu kan bukan nasta'in, bukan tapi en. Nah, baik. Memang kalau bab yang terakhir ini ya butuh kebiasaan untuk mendengar itu kan. Jadi kalau kita jarang ya, jarang mendengar, jarang bertalaki, kemudian hanya mengandalkan bacaan sendiri, biasanya agak agak bingung ya. Ini juga di pertemuan kemarin sempat saya bahas ya ketika wakaf di kata sya'an itu ya di Ar-Rahman ya begitu kan. Nah itu pas saya membuat video pendek itu komennya ada yang kayaknya sama aja gitu kan ya. Padahal berbeda ya. Karena memang itu butuh ini ya kepekaan telinga juga. Dan dulu ketika saya bertalaki juga begitu. Awal mencoba itu kayaknya sama aja tat itu kan. Enggak beda itu kan. Coba diulang lagi gitu kan. Setelah sering-sering kemudian diulang, disetorkan, oh iya ternyata memang berbeda ya. Dan sifat-sifat huruf itu karena dia sifat lazimah ya, ini tawasudnya nun begitu kan. Itu maka harus ditunaikan. Ya, nanti akan itu biasanya bisa dibahas khusus ketika wakaf pada 2 huruf sukun. Nah, nanti akan banyak sekali muncul timbangan-timbangan dari sifat-sifat huruf ya. Jadi belajar sifat huruf itu banyak sekali ya faedahnya. Kita jadi bisa mengetahui karakter-karakter hurufnya. Jadi nanti ketika menerapkan hukum-hukum tajwid itu, ya tidak asal gitu kan ya, tidak asal. Karena selama ini ternyata banyak yang kurang tepat ketika mengajarkan hukum-hukum tajwid ya dari segi pelafalannya, dari segi pengucapannya,
dari segi sifat-sifatnya ya kadang terabaikan semuanya. Dan itu juga terkonfirmasi ketika kami bertalaki ya. Sehingga teori dengan hasil talakinya itu ya sama, artinya cocok gitu kan ya. Tapi kalau ada yang tidak cocok ya maka kembalikan pada hasil talakinya. Nah, maka mencari guru ya talaki yang guru yang mungkin itu menjadi penting ya. Dan saya pikir banyak ya guru-guru bertebaran di luar sana, baik yang offline dan juga online yang kemudian memang beliau-beliau sudah mungkin ya. Tinggal tergantung dari diri kita ya, apakah kita itu mau mencari ataukah tidak begitu kan. Seperti itu. Nah, ini beberapa perhatian ya, beberapa kesalahan yang sering terjadi pada lafadz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ya di ayat yang kelima. Kurang lebihnya seperti ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan pekan depan ya. Silakan kalau masih ada yang ingin bertanya ya kita buka. Kalau tidak ada berarti ya dicukupkan sampai di sini. Oh masih ada ya. Silahkan Bang John bisa dibuka mic-nya. Nggih, izin Ustaz. Kalau di sini ingin bertalaki surat Fatihah sekalian bisa nggak saya bukan bertanya sih. Oh, kalau bertalaki nanti apa namanya? Nanti semua minta jadi tambah panjang waktunya ya. Dulu kan tidak ada kan ya? Dulu ikut nggak Bang John dulu pas yang Al-Fatihah dulu yang praktek dulu itu? Yang hari Selasa. Ya, dulu yang hari Selasa itu. Kan kita berapa kali dulu ya? 4 kali atau berapa kali kan hari Selasa itu kan praktek Al-Fatihah ya. Nah, begitu kan. Nah, itu. Nah, kalau di sini Oke. memang bukan buat praktek ya. Ini hari Jumat, ini khusus untuk teori. Nanti prakteknya di hari Selasa ya. Cuman kan Selasa sedang bahas juz 30. Nanti kalau misal yang minat banyak, seperti dulu itu kan pada peserta yang hadir kan pada minat pengen membaca Al-Fatihah ya. Sehingga kemudian ya sudah hari Selasa kita fokuskan untuk Al-Fatihah beberapa kali pertemuan gitu kan. Nah, itu dulu sudah berapa kali itu ya. Terus kemudian cukup, kemudian lanjut ke juz 30 lagi. Nah, nanti tergantung pesertanya juga. Kalau memang banyak ya bisa kita adakan lagi. Tapi kalau nggak ada ya meneruskan bahasan yang sudah ada begitu. Berarti nanti surat apa kemarin terakhir? Lupa ini saya cek lagi. Apa udah Mutafifin udah ya insyikok ya insyikok ya. Mutafifin sudah selesai kemarin, besok surat Al-Insyikok. Nah, seperti itu. Begitu ya, Bang Jan ya. Ketinggalan nih Ustaz, mohon maaf. Oh ya, nggak apa-apa ya. Semoga Allah mudahkan ya ke depannya untuk belajar lagi. Amin. Mungkin nanti izin di store di tempat storan grup aja mungkin Ustaz. Ya, boleh. Terima kasih Ustaz. Sehat-sehat. Ya, Assalamualaikum. insya Allah, amin ya. Semoga antum semua juga sehat-sehat semuanya. Baik, sudah ya berarti ya, insya Allah cukup. Berarti kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan untuk pertemuan siang hari ini kita cukupkan sampai di sini di ayat yang kelima. Nanti kita lanjutkan pekan depan di ayat yang selanjutnya. Baik, alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus belajar. Semoga Allah mudahkan lisan kita untuk bisa mengucapkan dengan fasih. Dan marilah kita akhiri forum kita. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.